Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya akan kembali membaca firman Tuhan Yesus. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 1-31. Mari kita dengarkan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan dalam segala hal pertama-tama sebab mereka dipenjarakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kali-kali tidak, sebaliknya telah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tulis, supaya engkau ternyata benar di dalam segala firman-mu dan menang jika engkau dihakimi. Tapi jika kebenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia mendapatkan murkanya. Kali-kali tidak, andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Perkap semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak, sebab di antara kita telah dulu baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua adalah tertulis di bawah kuasa dosa. Bahkan ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Jika ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik sekalipun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang nganggal, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpah darah, keruntuhan dan kebinasaan. Mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia yaitu di bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Perkop manusia dibenarkan karena iman, tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kebenaran Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus lalu ditunjukkan Allah menjadi jalan kedamaian karena imam dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena imam maupun orang-orang tak bersunat karena juga imam. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami mendukungkannya. Kasih Tuhan, biarkan hari-hari bertulis sulit dan berat Tuhan, masihkan aku, masihkan biarkan aku membaca firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, sembuhkan hatiku yang sakit, berikan aku keikhlasan untuk bisa mendengar apa terjadi. Di dalam Yesus berkata Tuhan Yesus.